Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet di sini. Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Kutukan Malam Purnama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antasena Mahendra, Kutukan Malam Purnama. Di setiap malam purnama ke-100, sosok setan terkutuk itu kembali bangkit untuk meminta tumpal selanjutnya. Hari ini adalah hari yang cukup melelahkan bagi seorang mahasiswi muda yang beberapa hari ini selalu pulang hingga larut malam hanya untuk menyelesaikan skripsinya. Larasati Wulandari, seorang wanita muda berusia 22 tahun, adalah seorang mahasiswi semester akhir di salah satu kampus terkenal di Jawa Tengah. Dengan rambut hitam panjang yang terurai indah dan mata coklat yang penuh kecerdasan, Laras memiliki pesona yang menarik perhatian. Selain kecantikannya, Laras juga dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas dan berprestasi dalam akademik. Tugas terakhir yang diberikan kepada Laras adalah melakukan penelitian lapangan mengenai pengelolaan hutan produksi di kawasan hutan Jawa Tengah. Laras harus mengumpulkan data mengenai jenis pohon yang ada, keberagaman flora dan fauna, serta kondisi ekosistem di dalam hutan tersebut. Jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini cukup ketat, hanya 4 bulan. Laras menyadari bahwa ia harus mengatur waktu dengan baik agar dapat melakukan penelitian yang komprehensif dan menyelesaikan laporan tugas akhirnya tepat waktu. Jam istirahat Laras menjadi tidak teratur. Ia seringkali bangun sejak pagi untuk melakukan pengamatan langsung di hutan produksi. Setelah itu, ia menghabiskan sebagian besar harinya di perpustakaan, mencari sumber referensi mengenai pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan. Dengan waktu yang terbatas dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan, Laras seringkali merasa tertekan dan lelah. Namun semangatnya untuk memahami dan menjaga kelestarian hutan serta sumber daya alam membuatnya tetap semangat. Ia tahu bahwa penelitiannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Laras juga mendapatkan dukungan dari dosen pembimbingnya yang memberikan bimbingan dan masukan yang berharga dalam penelitiannya. Dirinya juga salah satu anggota aktif dalam komunitas pecinta alam di kampusnya. Kegiatan favoritnya adalah mendaki gunung dan menjelajahi alam bebas. Ia sering menghabiskan akhir pekan bersama teman-teman perjalanannya menaklukkan puncak-puncak tertinggi dan menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Ketertarikannya pada alam bebas dan petualangan menjadikan Laras memiliki semangat yang tinggi untuk mengeksplorasi tempat-tempat baru. Ia sering memimpin ekspedisi dan berbagi pengalamannya dengan anggota komunitas pecinta alam lainnya. Laras merasa bahwa dengan bersatu dalam kegiatan alam, dirinya dapat memperkuat ikatan dengan alam dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Namun kehidupan Laras yang tampak normal itu berubah drastis ketika dia diberikan sebuah pusaka batu merah oleh seorang kenalan. Batu tersebut bukanlah batu sembarangan karena di dalamnya terdapat sosok yang menghuninya, yaitu sosok hantu Ronggeng bernama Nyai Sari. Laras sudah mengetahui bahwa batu tersebut dihuni oleh sosok tersebut, namun Nyai Sari tidaklah jahat. Sebaliknya, dirinya sengaja dititipkan untuk menjaga Laras. Malam itu Laras baru saja menyelesaikan tugasnya di kampus hingga larut malam. Suasana kampus yang sepi dan redup membuatnya merasa sedikit cemas saat melewati lorong-lorong yang biasanya ramai oleh aktivitas mahasiswa. Cahaya lampu yang redup dan bayangan-bayangan yang tercipta oleh pohon-pohon di sekitar membuat suasana semakin misterius. Laras berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada langkahnya. Meskipun perasaan cemas semakin menghampirinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang pemberani dan tidak perlu takut pada ketidakpastian yang ada di sekitarnya.
Langkahnya melaju perlahan mengikuti jejak yang terdapat di lorong. Suara langkah kakinya terdengar menggema di sekitar. Dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan ketakutan yang mungkin muncul dan memilih fokus pada tujuan utamanya, yaitu meninggalkan kampus dengan aman. Saat melintasi area perpustakaan, Laras melihat bayangan yang terlihat di sudut mata. Hatinya berdegup kencang, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia mempercepat langkahnya berharap bisa segera keluar dari kampus dan kembali ke rumah. Namun di tengah perjalanan, dirinya mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakangnya. Laras berhenti berjalan memastikan kalau pendengarannya itu tidaklah salah. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Jantung Laras berdegup semakin kencang disusul keringat yang muncul di keningnya. Laras menarik nafas dan mengeluarkannya secara perlahan. Dirinya ingin menenangkan diri dan mencoba melihat ke arah belakangnya. Namun belum sempat tenang, sebuah tepukan terasa di pundaknya. "Mbak Laras baru selesai ngerjain tugas ya?" tanya seorang pria. Laras menoleh ke arah orang tersebut. Orang itu adalah Pak Rojak, security kampus yang sedang berkeliling. Laras merasa sedikit lega saat tahu kalau itu adalah Pak Rojak. "Pak Rojak bikin kaget aja." "Iya Pak, saya baru selesai ngerjain tugas dari Pak Kus." "Walah, tumben ya sampai malam." "Lumayan banyak tugasnya Pak." "Ya wis Mbak Laras, hati-hati yo di jalan. Saya mau lanjut patroli ke lantai 3. "Iya Pak." Laras kembali melanjutkan perjalanan turun untuk pulang ke rumahnya. Namun entah mengapa, perasaan Laras saat itu masih merasa gelisah. Dia merasa kalau ada orang yang mengikuti dan memperhatikannya, padahal tidak ada orang sama sekali di kampus malam itu selain Pak Rojak dan petugas keamanan lainnya. Saat sudah berada di lantai 1, samar Laras mendengar seperti suara alunan gamelannya disertai suara seorang wanita yang bernyanyi tembang Jawa. Laras merasa merinding mendengar suara alunan gamelan dan nyanyian wanita yang samar tersebut. Dia berusaha mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak ada yang terlihat di sekitarnya. Suara itu semakin intens dan Laras merasa semakin tidak nyaman. Dia mengambil napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya imajinasinya saja atau suara dari luar kampus yang terdengar secara samar. Laras memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang dengan hati-hati, tetap waspada dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan suara yang tadi didengarnya. Namun semakin jauh Laras berjalan, semakin jelas pula suara alunan gamelan dan nyanyian wanita itu terdengar. Suara itu seolah-olah memanggilnya, membuatnya semakin penasaran. Laras menggigit-gigit bibirnya, berusaha untuk mengabaikan suara tersebut dan tetap fokus pada tujuan pulangnya. Tepat di lorong terakhir yang ingin Laras lewati, dirinya seperti melihat sebuah siluet seorang wanita sedang menari di ujung lorong. Suara tembang Jawa yang ia dengar itu juga berasal dari sana. Laras terpaku di tempat, terpesona oleh pemandangan yang tidak terduga di ujung lorong. Dia melihat dengan jelas siluet seorang wanita yang sedang menari dengan indah, menggerakkan tubuhnya dengan lincah sambil mengayunkan selendangnya. Suara tembang Jawa semakin mengalun merdu, seolah-olah menghipnotis Laras. Meskipun merasa tertarik dan penasaran, Laras juga merasa ragu dan waspada. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini mungkin hanya ilusi atau halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan dan ketegangan yang ia alami sepanjang malam ini. Namun ketertarikan dan keingintahuan Laras tidak bisa ditahan lagi. Apa mungkin itu Sari ya? Laras mengambil langkah berhati-hati mendekati wanita itu. Dia mencoba untuk tidak mengganggu atau menginterupsi tarian yang sedang berlangsung. Wanita itu terlihat begitu anggun dan mempesona, seolah-olah terhubung dengan dunia lain. Saat sudah semakin dekat dengan sosok penari itu, perlahan suara gamelan mulai mereda sedikit demi sedikit. Tarian penari itu pun perlahan melambat hingga akhirnya berhenti menari. Laras merasakan hawa yang menyeramkan dari sosok tersebut. Namun dirinya masih berpikir kalau itu mungkin memang Sari. Perlahan wanita itu menggerakkan tubuhnya berbalik ke arah Laras. Laras terdiam. Dirinya menelan ludah saat wanita itu ingin menoleh ke arahnya karena penasaran. Laras mencoba mengendalikan rasa takutnya untuk memastikan kalau itu Sari yang ia kenal atau bukan. Tepat saat penari itu sudah berbalik ke arahnya, mata Laras melebar. Rasa takut semakin menjadi ketika melihat rupa yang menyeramkan. Penari itu mengenakan pakaian penari tradisional Jawa lengkap dengan konde di kepalanya.
Konde yang dikenakan terlihat kusut dan tidak terawat dengan hiasan-hiasan yang sudah pudar dan rusak. Bagian penari Jawa yang dikenakannya juga terlihat kumal dan kotor. Biasanya penari Jawa mengenakan kebaya, jarik, dan selendang. Namun pada penari ini, kebaya yang indah dan berwarna terang telah berubah menjadi koyak dan berlumur darah. Jarik yang seharusnya terlihat rapi dan bersih, kini terlihat kusut dan kotor. Selendang yang biasanya melambai indah saat penari bergerak, pada penari ini terlihat kusut dan tidak terurus. Warna selendang yang dulunya cerah dan menawan kini sudah memudar dan terlihat kusam. Ada bercak-bercak berwarna hitam yang mengotori selendang tersebut, seolah-olah mencerminkan kegelapan dan kebusukan yang menyelimuti sosok penari itu. Laras melihat dengan ngeri saat wanita itu membuka mulutnya. Dari dalam mulutnya mengalir cairan berwarna hitam yang mengerikan. Cairan itu mengalir keluar dengan lambat, seolah-olah menggambarkan kebusukan dan kegelapan yang ada di dalam dirinya. Rasa takut dan kengerian melanda Laras. Dia merasa terjebak dalam kehadiran sosok yang menyeramkan ini. Hatinya berdegup kencang. Dia berusaha untuk tetap tenang dan mencari cara untuk melindungi dirinya. Tanpa pikir panjang, Laras berlari secepat mungkin menjauh dari sosok penari itu. Dia berusaha untuk menyingkirkan gambaran yang mengerikan itu dari pikirannya. Sesampainya di depan kampus, Laras baru bisa sedikit merasa lega saat melihat supir yang biasa menjemputnya sudah berada di depan gerbang kampus, sedang berbincang dengan petugas keamanan kampus. "Pak, ayo pulang." "Ya, ayo non," ucap Mang Jajang, supir yang biasa antar jemput Laras. Laras segera masuk ke dalam mobil dan mengunci pintunya. Dia merasa sedikit lebih aman di dalam kendaraan yang dikenalinya. Mang Jajang melanjutkan perjalanan pulang, tetapi suasana di dalam mobil terasa tegang. Laras memandang keluar jendela, mencoba mengalihkan pikirannya dari pengalaman yang menyeramkan tadi. Dia berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya ilusi atau halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan dan ketegangan yang dia alami. Namun dalam keheningan perjalanan pulang, Laras merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana yang menyeramkan masih terasa di udara dan dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia memutuskan untuk memeriksa sekeliling mobil, mencari tanda-tanda kehadiran sosok yang menakutkan tadi. Namun saat Laras melihat ke belakang, dia terkejut melihat sosok menari itu duduk di bangku belakang mobil. Wajahnya yang mengerikan masih terlihat, dan matanya yang merah menyala menatap Laras dengan penuh kebencian. Laras berteriak ketakutan dan melompat ke depan mobil, menghampiri Mang Jajang yang terkejut dengan reaksi Laras. "Non Laras, kenapa?" Itu Pak, di belakang ada setan." "Mana tuh Non? Gak ada apa-apa di belakang." Tadi ada Pak." "Ya sudah Non Laras, pindah ke depan saja. Minum dulu Non, biar sedikit tenang." Makasih Mang." "Non Laras, sebenarnya kenapa?" "Gak tahu Kang, mungkin kecapean aja." "Ya sudah Neng Laras, istirahat saja. Nanti kalau udah sampai Kang Jajang bangunin." Laras mengangguk, dirinya mencoba memejamkan mata. Sejak saat itu akhir-akhir ini Laras merasa ada yang aneh. Di setiap malam dirinya merasa ada yang mengikuti dan memperhatikannya. Suara langkah kaki yang samar terdengar di belakangnya. Hembusan napas dinginnya menyentuh lehernya dan perasaan gelisah yang tidak pernah berhenti. Laras mencoba mengabaikan perasaan itu, namun tetap saja dirinya belum bisa merasa tenang. Dia juga mencoba menelpon sepupu dan kekasihnya, namun nomor mereka sama sekali tidak aktif. Terakhir kali 4 hari lalu mereka berencana mendaki Gunung Selamat. Laras mengira mungkin mereka belum turun, jadi tidak ada sinyal untuk membalas telepon darinya. Pada satu malam bulan purnama terlihat bersinar begitu terang. Laras sedang menikmati secangkir teh sembari melihat langit di teras rumahnya. Bulan malam itu terlihat begitu indah, namun ada aura yang menakutkan. Perasaan gelisah yang selama ini menghantuinya semakin intens. Tepat saat tengah malam, bulan bersinar terang dengan warna sedikit memerah, menciptakan suasana yang sedikit berbeda. Malam itu terasa sunyi sekali. Tidak ada suara kendaraan yang biasanya ramai berlalu lalang di depan rumahnya. Hanya terdengar suara gesekan dedaunan yang terhembus angin. Sesekali dirinya bergidik ngeri tatkala hembusan angin mengenai tengkuknya. Laras segera beranjak ingin masuk ke rumahnya, namun baru sampai di depan pintu, samar telinganya menangkap sebuah suara gamelan dan tembang Jawa. Laras terdiam, matanya mulai melebar, jantungnya kembali berpacu lebih cepat dari biasanya.
Keringat mulai membasahi keningnya. Dari arah halaman rumah, Laras seperti mendengar suara tanah yang terinjak. Suara nyanyiannya ia dengar juga berasal dari sana. Satu hal yang membuatnya begitu sebal dengan dirinya, yaitu rasa penasaran ingin menghampiri dan mengecek ke halaman rumahnya. Dalam rasa penasarannya tidak tertahankan, Laras melangkah ke halaman rumahnya. Ia merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahu yang kuat mendorongnya untuk mengetahui sumber suara tersebut. Saat Laras mencapai halaman rumah, ia melihat pemandangan yang mengguncangkan hatinya. Di tengah halaman ada penari ronggeng yang sedang menari dengan penuh semangat. Dia mengenakan kostum tradisional yang indah, tapi wajahnya dipenuhi dengan kegelapan dan kejahatan. Suara nyanyian terdengar begitu merdu, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di balik keindahannya. Laras menyadari bahwa penari ronggeng ini adalah hantu penari yang dia lihat di kampusnya kemarin. Laras merasakan ketakutannya tidak terkendali. Ingin rasanya berlari menjauh, tapi kakinya seolah-olah terpaku di tempat. Laras merasa ada ketakutan yang tidak terkendali mempengaruhi tubuhnya. Matanya tiba-tiba berubah menjadi putih sepenuhnya. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya, menari dengan gerakan yang aneh. Dirinya tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Setiap gerakan, setiap langkah yang diambilnya bukan lagi miliknya. Laras mencoba berteriak, berjuang mengambil alih kendali, namun suaranya hanya terdengar seperti bisikan lemah yang tenggelam dalam kegelapan malam. Penari yang sebelumnya ia lihat mulai menoleh ke arahnya dengan tatapan yang mengerikan. Wajahnya terlihat pucat dan matanya memancarkan aura kegelapan yang menakutkan. Penari itu mendekat dengan gerakan yang anggun namun menyeramkan, seolah-olah memanggil Laras untuk bergabung dalam tarian maut yang tidak berujung. Tepat di hadapan Laras, wanita itu menyeringai dengan wajah yang berubah mengerikan. Dari mulutnya mengeluarkan cairan berwarna hitam. Kutukan malam purnama akan terus berlanjut, dan kau adalah orang yang selanjutnya. Ucap setan penari itu. Keesokan harinya Laras ditemukan oleh orang tuanya terbaring tak sadarkan diri di pekarangan rumah. Wajahnya pucat dan terlihat lemah. Orang tuanya panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa Laras tidak menemukan penyakit fisik ataupun yang dapat menjelaskan keadaannya. Dokter menyarankan agar Laras menginap di rumah sakit untuk pengawasan lebih lanjut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengusir sosok yang merasuki Laras. Kutukan malam purnama ke-100 telah menguasai dirinya dan membawanya ke dalam dunia yang gelap. Laras terperangkap dalam keadaan tidak sadarkan diri, sementara sukmanya berada dalam genggaman hantu penari yang haus akan korban. Pendakianku di Gunung Slamet benar-benar penuh dengan pengalaman yang tidak terduga, terutama saat kami terjebak di dalam hutan kabut dan terpisah satu sama lain. Beruntung kami akhirnya berhasil berkumpul kembali dan berhasil mendapatkan pusaka yang kami cari, meskipun beberapa dari kami mengalami luka ringan dalam pertarungan untuk mengambil pusaka batu panca biru. Ketika kami turun dari puncak, kami menemui Mbah Darmo dan Jaka yang sudah menunggu di depan gerbang hutan. Namun bukan sambutan selamat kembali yang kami terima, melainkan ekspresi cemas yang terpancar dari wajah mereka. Melihat kedatangan kami, Mbah Darmo dan Jaka segera berlari menghampiri kami. Aku merasa heran. Ada apa sebenarnya dengan Mbah Darmo dan Jaka? Alhamdulillah kalian bisa kembali dengan selamat. Memangnya ada apa, Jaka? Lebih baik kita bicarakan di rumah saja, agar kalian juga bisa istirahat. Aku mengangguk. Tubuh kami memang sudah sangat lelah sekali. Punggung sudah meminta untuk disandarkan, walaupun aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada mereka. Sore itu di teras rumah Mbah Darmo, kami berbincang mengulas perjalanan kami di Gunung Slamet. Banyak kejadian yang membuat Mbah Darmo terkejut saat mendengar cerita dariku. Dia tidak menyangka kalau Buto dan macan penunggu batu tersebut ternyata adalah sahabat Eyang Sena sewaktu masih mengembara. Mbah Darmo juga terperangah ketika aku menceritakan kalau kami sempat bertarung dengan Gareng dan Cokro. Mbah Darmo juga Jeka saling bertukar pandangan yang penuh kekhawatiran. Wajah mereka tampak tegang dengan penuh pertanyaan. Mereka tampaknya tidak menyangka bahwa kami telah berhadapan dengan Gareng juga Cokro. Oh iya Mbah, tadi kenapa Mbah Darmo dan Jaka menunggu kami dengan wajah cemas waktu di gerbang hutan? Seketika semua mata menoleh ke arah Aswan, lalu kembali mengarah ke Mbah Darmo dan Jaka, menanti setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Mbah Darmo dan Jaka saling pandang, tampak kekhawatiran yang mendalam terpancar dari wajah mereka. Mereka berbagi pandangan singkat, seolah ada sesuatu yang tidak mereka katakan.
Kemudian dengan suara serak, Mbah Darmo mulai berucap, "Saya khawatir dengan kalian karena sudah 5 hari tidak turun kembali." 5 hari, Mbah? Kami saling pandang, tidak menyangka kalau kami sudah mendaki selama 5 hari, padahal yang kami rasakan seperti hanya baru 2 hari. Iyole, kalian semua sudah 5 hari di atas. Tadinya saya ingin menyusul kalian, namun Jaka menahan untuk menunggu beberapa saat lagi. Dan percaya kalau kalian pasti akan berhasil kembali dengan selamat. Padahal saya kira kami cuma 3 hari di sana, Mbah. Saya pernah mendengar kalau waktu di alam kita dan alam mereka memang berbeda. Wajar saja kalian tidak mengira. Pantas saja tubuhku dan Aswan begitu lelah, mungkin karena kami tidak menyadari kalau sudah berhari-hari di sana dan tidak mengistirahatkan tubuh kami. Sedangkan Kunchoro dan Reza mereka sudah sempat tertidur sewaktu pura-pura pingsan. Lalu bagaimana perjalanan kalian? Alhamdulillah, Mbah. Kami berhasil membawa batu panca biru, walau harus bersih tegang dengan Gareng juga Cokro. Gareng dan Cokro, 2 orang padepokan Surogeni itu memang selalu keras kepala. Lalu di mana mereka sekarang? Kami kurang tahu, Mbah. Waktu itu kami melanjutkan perjalanan ke puncak, sedangkan Cokro dan Gareng masih tidak sadarkan diri di hutan kabut. Kalian memang benar-benar hebat, bisa melewati semua halangan yang ada, bahkan bisa mengalahkan 2 orang sombong dan serakah itu. Semua berkat Ridho Yang Maha Kuasa, Mbah. Memang sebenarnya tujuan mereka apa, Mbah, sampai ingin mengambil pusaka batu panca biru? Entah ini mitos benar atau tidak. Saya pernah diceritakan oleh orang tua saya mengenai 4 padepokan pemuja jin Kologeni. Pemuja jin Kologeni? Mbah Darmo menjelaskan kalau dulu ada 4 padepokan bersaudara yang menyembah setan terkutuk Kologeni. Namun karena menganggap itu hanyalah sebuah cerita, Mbah Darmo tidak terlalu menganggap serius cerita tersebut. Hanya 2 padepokan saja yang masih diingat olehnya. Apa nama padepokannya, Mbah? Padepokan Wirogeni dan Surogeni. Saya lupa yang 2 lagi bernama apa. Bak tersambar petir di siang bolong, aku dan Aswan spontan saling pandang terkejut dengan nama padepokan yang disebutkan oleh Mbah Darmo. Boleh kami mendengar ceritanya, Mbah? Mbah Darmo mengangguk, dirinya mulai bercerita di sebuah desa terpencil terdapat sebuah padepokan yang dikenal dengan nama Padepokan Pati Geni. Padepokan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang disebut Doro Pati Geni, yang sebenarnya adalah jelmaan jin Kologeni yang memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada pengikutnya. Namun Padepokan Pati Geni bukanlah padepokan yang mengajarkan kebaikan. Mereka adalah penganut ilmu hitam yang menggunakan kekuatan mereka untuk merampas dan menghabisi orang-orang yang menghalangi tujuan mereka. Mereka sering melakukan ritual-ritual gelap yang melibatkan pengorbanan jiwa manusia untuk mendapatkan kekuatannya lebih besar. Memanfaatkan kekuatan yang diberikan oleh Doro Pati Geni untuk mencapai tujuan jahat mereka. Pengikut Padepokan Pati Geni memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan ilmu hitam. Mereka mampu mengendalikan api, menciptakan kekacauan dan menaklukkan siapapun yang berani melawan mereka. Desa-desa di sekitar Padepokan ini hidup dalam ketakutan dan teror, karena mereka tahu bahwa Padepokan Pati Geni selalu siap untuk merampas nyawa dan harta benda warga desa. Mereka menguasai wilayah tersebut dengan kekuatan dan kebrutalan mereka. Orang-orang di desa sekitar Padepokan Pati Geni merasa terjebak karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengikut padepokan tersebut. Mereka hidup dalam ketakutan dan keputusasaan, berharap ada seseorang atau sesuatu yang dapat membantu mereka keluar dari situasi yang mencekam ini. Namun ada seorang pendekar muda yang tidak bisa bertahan melihat kekejaman dan kejahatan yang dilakukan oleh Padepokan Pati Geni. Pendekar muda itu memiliki keahlian dalam bela diri dan keberanian yang luar biasa. Dia telah melihat orang-orang yang dicintainya menjadi korban dari tindakan kejam Padepokan Pati Geni, dan dia bertekad untuk menghentikan mereka.
Dirinya melakukan perjalanan yang berat dan berbahaya untuk mencapai kekuatan yang dapat melawan Padepokan Pati Geni. Dia menemui guru-guru sakti yang mengajarkan kebaikan dan keadilan. Dalam perjalanannya, pendekar muda itu belajar tentang kekuatan sejati yang berasal dari kebaikan dan keadilan, bukan dari ilmu hitam yang digunakan oleh Padepokan Pati Geni. Suatu hari dirinya bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan ilmu batin yang luar biasa. Dirinya ingin sekali berguru dengan orang tersebut. Namun orang itu tidak begitu saja menerima dirinya sebagai murid. Orang itu bertanya apa tujuan pendekar itu ingin mempelajari ilmu batin. Ia menceritakan semua yang terjadi pada keluarga dan desa tempat tinggalnya yang selalu mendapatkan kejahatan dari Padepokan Pati Geni. Orang itu tergerak oleh cerita pendekar muda. Dirinya melihat keberanian dan tekad yang kuat dalam dirinya, serta niat baik yang murni. Akhirnya orang yang ditemuinya itu mau menjadi guru pendekar itu dalam menguasai ilmu batin. Selama bertahun-tahun dia dilatih dengan keras oleh gurunya. Mereka menjalani latihan fisik dan spiritual yang intens, mengasah keterampilan bertarung dan memperkuat kekuatan batin. Yandra belajar tentang kekuatannya sebenarnya, yaitu kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri dan digunakan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, bukan untuk menyebabkan kehancuran ataupun mencelakai seseorang. Dalam perjalanan mereka, pendekar muda dan sang guru menemui sekutu-sekutu baru yang juga berjuang melawan Padepokan Pati Geni. Mereka bekerja sama, saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam perjuangan mereka melawan kejahatan. Akhirnya, tiba saatnya untuk menghadapi Padepokan Pati Geni. Pendekar muda dengan keberanian dan kekuatan yang telah dia kembangkan selama perjalanan memimpin serangan terhadap Padepokan tersebut. Dalam pertempuran yang sengit, dirinya dan orang yang membantunya berhasil mengalahkan anggota-anggota Padepokan Pati Geni satu persatu. Namun ketika mereka berhadapan dengan pemimpin Padepokan Pati Geni, yaitu Doropati sendiri, mereka menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya masalah kekuatan fisik. Doropati mencoba mempengaruhi mereka dengan kekuatan ilmu hitamnya, tetapi pendekar itu yang telah belajar tentang kekuatan sejati tidak tergoyahkan. Dalam pertempuran terakhir, pendekar muda hampir dikalahkan oleh Doropati Geni. Namun tanpa diduga, guru yang mengajarkan ilmu batin datang menyelamatkannya. Dirinya terpukau dengan keahlian sang guru. Dengan mudah dirinya membalikkan keadaan hingga di akhir pertarungan, gurunya berhasil mengalahkan Doropati Geni dengan menyegelnya di satu tempat yang bernama Segoro Getih. Sejak saat itu Padepokan Pati Geni terpecah menjadi 4 kelompok. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan pusaka untuk menghancurkan segel yang sudah dibuat, menggunakan kekuatan magis dari pusaka yang mereka dapatkan. Menurut Mbah Darmo, jika mereka berhasil bersatu kembali dan berhasil membuka segel Doropati Geni, maka tidak menuntut kemungkinan kejahatan yang mereka lakukan dulu akan terulang kembali. Segoro Getih. Aswan terkejut mendengar nama tempat di mana Doropati tersegel. Aku terkejut melihat respon Aswan yang seperti itu. Semua mata kini menatap ke arah Aswan. Kenapa, Wan? Nama itu pernah aku dengar sewaktu Gareng dirasuki sosok yang ada di keris Kolo Geni. Waktu itu Cokro menyebutkan kalau mereka ingin mengambil batu panca biru untuk membuka segel yang ada di Segoro Getih. Berarti tujuan mereka mencari pusaka adalah mengumpulkan kekuatan yang ada di pusaka tersebut untuk membuka segel Segoro Getih. Dan mungkin Padepokan yang lain juga melakukan hal yang sama seperti Gareng dan Cokro. Aku mulai mengerti dengan semua cerita dan tujuan 4 padepokan tersebut. Ditambah lagi sewaktu di Gunung Merapi dan di Gunung Langgeran, kami juga sempat bertemu dengan orang-orang Wirogeni yang ingin mengambil pusaka di sana. Jika mereka menjadi satu kembali, mungkin sebuah cerita yang saya anggap hanyalah dongeng semata. Cepat atau lambat akan benar-benar terjadi. Aku dan Aswan saling pandang. Kami tahu kalau permasalahan kami dengan Padepokan Wirogeni dan Surogeni pasti akan menyeret kami juga dalam urusan Segoro Getih. Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berdiam diri dan membiarkan segala hal terjadi begitu saja. Kami harus mencari cara untuk melindungi Segoro Getih dan mencegah kekuatan jahat dari padepokan-padepokan tersebut untuk membuka segelnya.
Akan tetapi kami harus menyelesaikan urusan alas talangan terlebih dahulu. Kurasa mereka juga pasti akan terhambat mengumpulkan pusaka-pusaka karena dua padepokan sudah gagal mengambil pusaka yang mereka butuhkan. Jadi kami masih bisa fokus dalam urusan alas talangan lebih dulu. Sudah tidak perlu dipikir berlebihan. Setiap ada kejahatan, pasti akan ada kebaikan yang menghentikannya. Kami berdua mengangguk mengerti yang dikatakan Badarmo benar. Kejahatan mungkin dapat menguasai sementara waktu, tetapi pada akhirnya kebaikan selalu akan mengalahkannya. Kebaikan adalah cahaya yang menerangi kegelapan, kekuatannya menghancurkan kelemahan dan harapannya mengatasi keputusasaan. Meskipun kejahatan terkadang tampak kuat dan mengintimidasi, kebaikan selalu memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melawan dan mengalahkannya. Jadi kami tidak perlu ragu untuk berdiri teguh di sisi kebaikan, karena pada akhirnya kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Oh ya Mbah, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Arep takon apa le? Mbah Darmo tahu Mbah Renti? Mata Mbah Darmo melebar, kepalanya sedikit naik ke atas dan dadanya sedikit maju ke depan. Dirinya terkejut saat aku menyebutkan nama Mbah Renti, seorang kakek yang aku temui di dalam gua sewaktu ingin mengambil batu panca biru. Dari mana kamu tahu nama itu? Aku sempat bertemu dengannya sewaktu mengambil batu pusaka panca biru itu, Mbah. Memangnya kenapa, Mbah? Mbah Renti adalah salah satu sosok penunggu Gunung Selamat. Salah satu penunggu? Iya le. Badarmo menjelaskan Gunung Selamat adalah tempat tinggal leluhur orang Jawa, yakni Mbah Renti. Atas angin, tapak angin, semput, Bratayuda, kelimanya dipercaya merupakan simbol 5 unsur kehidupan seperti air, api, angin, tanah, dan kayu. Maka untuk menjaga hubungan antara manusia dengan gunung, kami para juru kunci atau sesepuh desa selalu melakukan ritual tersendiri. Apalagi saat Selamat menunjukkan aktivitasnya, menurut Mbah Darmo, juru kunci Gunung Selamat agak berbeda dengan gunung pada umumnya. Gunung ini dipercaya memiliki juru kunci lebih dari satu. Mereka tersebar di sekitar Gunung Selamat, salah satunya Mbah Darmo. Meski pria tua tersebut selalu menampik kalau dirinya adalah salah satu dari juru kunci. Saya bukan juru kunci, saya belum boleh sama leluhur Selamat. Tapi kalau ada apa-apa memang tanggung jawab kami sebagai tokoh adat di lereng Gunung Selamat. Mbah Darmo melanjutkan ceritanya. Sebagai penunggu Gunung Selamat, Mbah Renti memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan energi yang ada di Gunung Selamat. Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang kekuatan alam dan dapat menggunakan energi tersebut untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung pada niat dan tujuannya. Mbah Renti seringkali menjadi sosok yang dicari oleh orang-orang yang ingin mendapatkan bantuan atau pengetahuan tentang dunia mistis. Namun, tidak semua orang dapat bertemu dengannya, karena dia memilih untuk berinteraksi hanya dengan orang-orang yang dianggap layak dan memiliki niat yang baik. Saya tidak menyangka kalau dirimu akan bertemu dengan Mbah Renti. Aku menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal. Aku sendiri juga tidak mengerti kenapa selalu dipertemukan dengan mereka. Dari awal di Gunung Lawu hingga saat ini di Gunung Selamat, aku selalu dipertemukan dengan mereka. Entah siapa lagi yang akan aku temui selanjutnya. Yang pasti aku sangat senang bisa bertemu dengan mereka, bukan tanpa sebab. Semua itu karena wejangan dan pengetahuan yang diberikan mereka kepadaku bisa membuat diriku menjadi lebih baik lagi. Sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Lebih baik kalian istirahat lebih dulu seperti kedua teman kalian itu. Aku dan Aswan menoleh ke arah kursi bambu panjang yang ada di halaman rumah Mbah Darmo. Kulihat Reza dan Kuncoro tertidur pulas di sana. Kurasa mereka berdua sangat kelelahan, sehingga membuat mereka tertidur pula sambil berpelukan seperti itu. Kami mengikuti saran Mbah Darmo dan memutuskan untuk istirahat sejenak seperti Kuncoro dan Reza. Tubuh kami juga merasa lelah setelah perjalanan panjang dan berbagai kejadian yang kami alami.
kami merasa perlu mengisi kembali energi agar bisa melanjutkan perjalanan pulang dengan baik. Suara gema azan maghrib membangunkanku dari alam mimpi. Bergegas aku membangunkan Aswan untuk mengajaknya melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang muslim. Tak lupa juga aku membangunkan Reza dan Kuncoro yang masih terlelap di kursi bambu depan rumah Mbah Darmo. Loh, wes tangi Tandra, baru mau aku bangunin. Iya Jaka, sudah cukup istirahatnya, lagian juga kalau mendengar suara azan kita gak boleh tidur. Bener kuwi Seno. Wes resik-resik rono. Kalau sudah kita sembahyang bareng. Nggih, Mbah. Reza dan Kuncoro sudah bangun dari tidurnya. Aku mengambil star lebih dulu untuk membersihkan tubuhku. Selesai bersih-bersih, kami berkumpul di salah satu ruangan di dalam rumah Mbah Darmo yang sepertinya memang difungsikan untuk tempat sholat. Ruangan tersebut terasa tenang dan penuh dengan rasa kekusyukan. Mbah Darmo berdiri di depan kami, memimpin sholat dengan khusyuk. Dia mengingatkan kami akan pentingnya menjaga hati dan pikiran saat beribadah, serta mengarahkan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara bacaan Al-Quran dan takbir yang harmonis mengisi ruangan, menciptakan atmosfer yang penuh kehikmatan. Kami benar-benar merasakan kehadirannya dalam setiap gerakan dan doa yang kami lakukan. Setelah selesai melaksanakan sholat, kami duduk bersama-sama dalam keheningan. Kami merasa tenang dan damai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami merasa diberkahi dengan kesempatan untuk beribadah di tempat yang penuh dengan energi spiritual seperti ini. Mbah Darmo memberikan nasihat-nasihat kebaikan setelah selesai sholat. Dia mengingatkan kami untuk selalu mengingat dan bersyukur atas nikmatnya, serta menjalani hidup dengan penuh kebaikan, kesabaran, dan keikhlasan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbah Darmo atas bimbingan dan nasihatnya yang berharga. Kami merasa diberkati dengan kehadiran beliau dalam perjalanan kami. Wis, ayo kita makan di depan. Tadi saya dapat kiriman pecak ulut sama sayur asem dari warga. Pecak ulut, Mbah? Iya Mas Reza, pecak ulut Mbok Surti yang dimasak. Dia biasa ngirimin kita makanan. Pecak ulutnya tidak ada tandingannya di sini. Wah, masa sih Jaka? Jangan bohong kamu. Iya bener Mas Reza. Wes ayo kita buktikan kalau memang perkataanmu itu benar. Ayo. Kamu ikut gak Coro? Ya jelas melu. Piye toh? Mereka bertiga segera beranjak menuju ke ruang tamu yang sudah digelar tikar untuk kami makan bersama. Ndra, kita harus cepat nyusul. Kamu benar Wan. Ayo cepat kita susul. Kami segera menyusul Reza, Kuncoro, dan Jaka yang sudah keluar lebih dulu. Mbah Darmo tertawa melihat tingkah kami semua, dan aku melihat matanya sedikit berkaca-kaca. Aku merasa ada kehangatan dan kebersamaan yang terasa di antara kami. Kami berkumpul di ruang tamu yang sudah diatur dengan tikar untuk kami makan bersama. Aroma pecak ulut yang menggoda membuat perut kami semakin lapar. Kami duduk bersila di sekeliling tikar, menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Mbah Darmo. Rasa pecak ulut yang lezat dan sayur asem yang segar langsung memanjakan lidah kami. Kami saling berbagi cerita dan tawa, merasakan kebersamaan yang tidak tergantikan. Mbah Darmo duduk di antara kami, menikmati makanan dengan senyuman yang hangat. Dia melihat kebahagiaan kami dan mungkin merasa bahagia melihat kami bersatu dan menikmati hidangan ini bersama. Sudah lama sekali saya tidak merasakan makan bersama di rumah seperti ini. Iya benar Mbah. Apalagi makan bersama mereka, rasanya seperti makan dengan keluarga sendiri. Aku mengerti dengan apa yang mereka maksud. Wajar saja mereka berucap seperti itu. Selama ini mereka hanya tinggal berdua di sini. Mereka pasti sangat merindukan suasana makan bersama seperti ini. Aku pastikan kita akan kembali berkumpul dan makan bersama kalian lagi di sini. Reza berhenti mengunyah, dirinya beringsut mendekat ke arahku lalu berbisik, tapi dengan suara yang masih terdengar oleh yang lainnya. Pecak ulutnya enak Yondra, sampai bikin kamu pengen makan di sini lagi. Pecak ulut gundulmu.
kepala kok isine panganan terus. Lah, terus apa? Mungkin sayur asem sama lalapannya sah. Ini bocah satu lagi podo wae. Otaknya makan terus. Yo, mungkin sambelnya sih. Wan, gak usah ikut ketularan mereka. Lah terus apa, Ndra? Jelas nasinya pulen. Entah mengapa di otakku seperti ingin membalas dengan ucapan itu, tapi melihat Mbah Darmo dan Jaka tertawa. Mungkin sedikit bercandaan seperti ini memang harus selalu ada untuk mencairkan suasana. Mbah Darmo dan Jaka tertawa mendengar candaan kami. Terlihat mereka senang melihat keakraban dan keceriaan di antara kami. Aku merasa senang bisa membuat mereka tersenyum dan tertawa. Kami melanjutkan makan dengan penuh kegembiraan, saling berbagi makanan dan bercanda satu sama lain. Suasana di sekitar tikar menjadi semakin hangat dan akrab. Kami merasa seperti keluarga yang sedang menikmati waktu bersama. Anak-anak muda yang penuh semangat dan keceriaan. Kalian membuat hari-hari di sini menjadi lebih hidup. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kami semua merasa terharu mendengar ucapan itu. Kami merasa bahwa kehadiran kami di sini memberikan kebahagiaan bagi Mbah Darmo dan juga Jaka, sebagaimana mereka memberikan kehangatan dan kebaikan kepada kami. Selesai makan, kami bekerja sama untuk merapikan tempat makan dan ruang tamu. Tadinya Mbah Darmo yang ingin merapikannya kembali, namun kami menolaknya dan mengajukan diri untuk kami saja yang merapikannya. Setelah semua selesai, kami melanjutkan untuk melaksanakan kewajiban Isya. Setelahnya Mbah Darmo menyuruh kami untuk kembali beristirahat, karena besok masih harus melanjutkan perjalanan pulang yang cukup lumayan jauh. Aku, Aswan dan yang lainnya segera beranjak menuju kamar yang sebelumnya juga kami tempati. Reza dan Kuncoro mulai membaringkan tubuh dan mulai terpejam, disusul Aswan yang ikut masuk ke alam mimpi. Entah mengapa aku merasakan perasaan gelisah, sulit untukku menyusul mereka ke alam mimpi. Mungkin mendengar suara Laras bisa membuatku sedikit tenang dan menyusul yang lainnya ke alam bawah sadar. Bergegas aku mengambil gawaiku di keril dan mencoba menyalakannya untuk menelpon Laras. Akan tetapi, ketika aku menyadari bahwa baterai gawaiku habis, aku merasa sedikit kecewa. Aku ingin menghubungi Laras untuk mendengar suaranya yang menenangkan, tetapi tampaknya itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Terlebih lagi, tidak ada yang membawa charger yang sama dengan gawaiku di sini. Aku juga lupa memasukkannya ke dalam keril saat merapikan barang bawaan di rumah. Aku mencoba untuk tetap tenang dan mencari cara lain untuk menenangkan diri. Aku berbaring di tempat tidur, menutup mata dan mencoba bernafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya secara perlahan. Setelahnya, bersolawat agar bisa sedikit merasa tenang. Perlahan kelopak mataku mulai sayu hingga akhirnya semua penglihatanku mulai menjadi gelap. Aku kembali membuka mata, pandanganku masih kabur. Beberapa kali aku berkedip dan mengucek mata. Aku terbelalak saat pandanganku mulai terlihat. Aku sudah tidak berada di kamar tempat kami beristirahat, melainkan di tengah hutan yang penuh dengan kegelapan dan kabut yang mengambang di balik pepohonan. Aku berdiri lalu berputar melihat sekeliling tempat ini, namun sejauh mata memandang, hanya kehampaan yang kudapatkan. Ini di mana? Aku merasa bingung saat menyadari bahwa aku tidak berada di kamar lagi. Aku berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi sebelum aku terbangun di tengah hutan ini, tetapi pikiranku kosong. Aku mencoba tenang dan mengatur napasku, mencoba menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Aku menyadari bahwa panik dan kecemasan tidak akan membantu. Samar-samar terdengar suara gending gamelannya disusul angin berhembus kencang dari satu arah kegelapan. Aku menoleh ke arah angin itu berhembus. Aku dapat merasakan kalau ada sosok yang mendekat ke arahku. Aku merasa tegang saat sosok itu semakin mendekat. Aku berusaha mempertahankan ketenangan dan menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku memilih untuk tetap berada di tempatku dan tidak bergerak, menunggu sosok itu mendekat. Sosok apa yang memiliki aura menyeramkan ini? Aku mengelus tengkuku yang bergidik ngeri. Aku yakin kalau ini bukanlah sosok sembarangan. Dari aura yang dipancarkan saja sudah membuatku timbul sedikit rasa takut. Tidak seperti biasanya. Kali ini aku tidak bisa mengendalikan perasaan takut ini.
Perlahan dari balik kabut terbentuk sebuah siluet bayangan yang semakin dekat dan terlihat jelas. Wanita itu mengenakan pakaian penari Jawa dengan selendang yang indah dan sanggul yang menghiasinya. Aku yakin bahwa aku mengenalinya, tapi ada yang aneh. Mengapa aura yang dipancarkan oleh sosok itu begitu hitam pekat, hingga menciptakan suasana yang mencekam di sekitar tempat ini? Sari? Itu adalah Sari, sosok ronggeng yang bersemayam di batu merah yang kutitipkan kepada Laras untuk menjaganya. Tepat di hadapanku, dirinya berhenti menatapku dengan tatapan yang begitu menyedihkan. Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Dia benar Sari yang kukenal, tapi ada perasaan lain yang kurasakan dari aura yang terpancar dari dirinya. Sari, kamu kenapa? Sebelah matanya berkaca-kaca, dengan sekali kedipan air matanya menetes dari kelopak matanya. Namun hanya sebelah matanya saja yang mengeluarkan air mata, sedangkan mata sebelahnya menatapku dengan tatapan yang kosong. Jika kamu ingin orang yang kamu cintai selamat, cepatlah hancurkan pusaka tusuk konde yang berada di hutan Gunung Arjuno. Maksud kamu apa, Sari? Aku gak ngerti. Malam purnama ke-100 akan segera tiba. Kutukan malam purnama akan mencari korban selanjutnya, dan sosok setan ronggeng terkutuk Nyai Rantasari akan bangkit kembali. Nyai Rantasari, kamu harus sesegera mungkin menghancurkan pusaka tusuk konde itu. Maafkan aku, untuk kali ini aku tidak bisa membantumu. Jika terlambat, dirinya akan dijadikan wadah selanjutnya untuk Nyai Ratnasari. Sari menolehkan kepalanya ke arah sisi hutan. Samar aku dapat melihat ada seseorang yang sedang terikat selendang. Aku masih memfokuskan penglihatanku ke arah orang yang terikat selendang itu. Perlahan kabut mulai tersibak. Wajah orang itu mulai terlihat jelas. Mataku terbelalak saat mengetahui orang yang terikat selendang itu adalah seseorang yang penting bagiku. Laras! Spontan aku ingin berlari untuk menolong Laras, namun kakiku terasa seperti terpaku. Aku tidak bisa beranjak menghampiri Laras. Lantunan doa sudah kuucapkan, namun percuma saja. Aku masih belum bisa bergerak untuk menghampiri Laras. Sari, apa maksudnya ini? Kenapa Laras terikat seperti itu? Aku berhenti berucap saat menoleh ke arah Sari kembali. Kini yang berdiri di hadapanku bukanlah sosok Sari. Aku tidak tahu siapa dia. Rupanya begitu menyeramkan. Tatapannya sangat mengintimidasi. Asap hitam muncul dari dalam tubuhnya. Siapa kamu? Di mana Sari? Aku sudah tidak sabar lagi untuk menguasai tubuh wanita itu, sama seperti wanita yang berbicara denganmu tadi. Jika terjadi sesuatu pada Laras dan Sari, akan kupastikan melenyapkanmu dari muka bumi ini. Ekspresi wajah sosok menyeramkan itu berubah. Matanya terbelalak ke arahku, dirinya mengeram. Cairan hitam dari mulutnya terus menetes. Perlahan dirinya melangkah maju ke arahku, lalu menggerakkan tangannya ke arah leherku. Memangnya apa yang bisa kau lakukan, bocah? Aku Nyai Ratnasari. Tidak ada yang bisa mengancam ataupun melenyapkanku. Perlahan tubuhku mulai terangkat dan leherku terasa tercekat. Aku tidak bisa mengambil napas. Perasaan ini sama seperti saat aku dicekik oleh Nyai Gadung. Dirinya mencekikku hingga tubuhku melayang dari tanah. Aku terus memberontak untuk melepaskan tangannya dari leherku, namun percuma saja. Usahaku tidak membuahkan hasil. Malah justru cengkeraman wanita itu semakin kencang. Bahkan kuku-kukunya yang tajam sudah sedikit menusuk kulitku. Perlahan pandanganku mulai pudar. Samar aku dapat mendengar teriakan Laras yang terus meminta tolong, hingga pandanganku berubah menjadi kegelapan. Laras! Aku terbangun dari tidurku dengan napas yang tersengal-sengal. Keringat sudah membasahi keningku. Aswan yang tidur di sebelahku terbangun akibat teriakanku barusan. Kamu kenapa, Ndra? Aswan memasang wajah khawatir saat melihat keadaanku yang sesak nafas dan dibanjiri keringat. Aswan segera beranjak mengambil air mineral dari keril, lalu memberikannya kepadaku. Minum dulu, Ndra. Kamu kenapa, Ndra? Aku mimpi buruk, Wan. Mimpi apa? Kita ngobrol di luar aja. Sekalian nyari angin di luar. Aku dan Aswan segera beranjak menuju teras rumah Badarmo. Reza dan Kuntar masih tertidur pula. Kulihat Jagat dan Badarmo juga masih terlelap. Syukurlah teriakanku tidak membuat mereka terbangun. Sebenarnya kamu mimpi apa, Ndra? Sampai keringetan dan kembang kembis gitu.
Aku mimpi aneh, Wan. Aneh gimana? Laras mau dijadikan wadah dari sosok setan rongeng terkutuk. Hah? Setan rongeng terkutuk? Aswan terkejut saat mendengar yang kusebutkan barusan. Aku menjelaskan pada Aswan tentang mimpiku tadi. Dari bertemu dengan Sari yang menyuruhku untuk menghancurkan pusaka tusuk konde, Laras yang ingin dijadikan wadah selanjutnya, dan sosok Nyai Ratnasari yang mencengkeram leherku. Aku nggak tahu ini mimpi atau memang sebuah peringatan. Perasaanku juga tidak enak akibat mimpi tadi. Mungkin itu cuma mimpi, Indra. Gak usah terlalu dipikirkan. Tapi Wan, kalau memang itu benar terjadi gimana? Jika terjadi sesuatu pada Laras, kita berkunjung ke rumah Laras dan melihat keadaannya. Apabila mimpimu itu benar sebuah petunjuk, aku akan selalu menemani kamu menghadapi kemungkinan yang terjadi. Aku sedikit merasa tenang karena ucapan Aswan. Aku merasa beruntung memiliki saudara sepertinya. Ya udah, mending kita istirahat lagi aja, Indra. Besok biar fit perjalanan pulangnya. Aku mengangguk. Kami segera beranjak untuk mengistirahatkan diri kami. Semoga saja tidak terjadi sesuatu kepada Laras. Sinar mentari pagi mulai muncul dari ufuk timur. Setelah melaksanakan kewajiban, aku dan yang lainnya merapikan kembali barang bawaan ke dalam keril untuk melanjutkan perjalanan pulang. Udara pagi di pegunungan memang begitu menyegarkan, membawa suasana yang begitu menyejukkan. Bulir-bulir embun yang menempel dedaunan masih terlihat sangat jelas membasahi pepohonan sekitar sini. Aku mengambil nafas dalam-dalam untuk menikmati udara segar pegunungan yang memenuhi paru-paru. Sinar matahari pagi yang mulai bersinar terang membawa kehangatan dan energi yang menyenangkan. Bulir-bulir embun yang masih menempel pada dedaunan membuat pemandangan semakin indah. Cahaya matahari pagi yang memantul pada embun tersebut menciptakan kilauan yang mempesona, seakan memberikan pesan keindahan alam kepada kami. Sudah rapi semua barangnya? Sudah, Ndra. Aman, tinggal diangkut ke mobil. Dua buah kantong kresek hitam mengalihkan pandanganku. Setauku kami tidak memiliki barang yang disimpan di dalam kantong kresek. Aku sedikit mencium bau tidak asing dari dalam kantong kresek tersebut. Ini apa, Zah? Ditanyain kok malam ringis. Sisa pecah walet semalam, Ndra. Bocah gemblong apa yang dibungkus? Itu untuk Jaga dan Mbak Darmo. Sampai 2 kresek lagi. Ya wong tadi Mbak Darmo yang nawarin. Ini aku 1 sama Kuncoro 1. Cuman otak kok isinya makan terus. Sudah Sena, tidak apa-apa. Saya dan Jaka masih ada makanan yang lain. Tuh Ndra, wong kata Mbak Darmo juga nggak apa-apa. Lumayan buat lauk nanti sore. Aku mendengus tidak habis pikir dengan Reza dan Kuncoro. Bisa-bisanya sudah diberi tempat untuk menginap, malah merepotkan Mbah Darmo dan Jaka. Yang sabar ya, Ndra. Sudah jadi konsekuensi kita. Bukannya apa-apa, aku hanya tidak ingin terlalu banyak merepotkan Jaka dan Mbah Darmo. Tapi perkataan Aswan juga memang benar. Ini adalah konsekuensi yang harus aku terima. Mbah, maaf ya sudah merepotkan. Tidak apa-apa Sena. Saya justru senang bisa bertemu dengan kalian. Ya benar kata Mbak Darmo. Kalau aku tidak bertemu kalian, tidak ada yang akan menyelamatkanku waktu itu. Kalian hati-hati saat nanti di perjalanan. Dan jangan sungkan untuk main ke sini lagi. Dengan senang hati, saya dan Jaka akan menyambut kedatangan kalian. Senyumku mereka saat mendengar perkataan mereka. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan Jaka dan Mbah Darmo. Kami semua saling bertatapan dengan rasa syukur dan kebersamaan yang kuat. Aku merasa bahwa pertemuan ini adalah takdir yang membawa kami bersama-sama untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Meskipun ada sedikit kesulitan dan rintangan di perjalanan, aku merasa bahwa semuanya sepadan dengan ikatan persahabatan yang terjalin di antara kami. Semua barang sudah rapi di dalam mobil. Reza menyalakan Avanza Geboy-nya untuk memanaskan mesinnya. Aku dan Aswan menghampiri Jaka dan Mbah Darmo lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mbah,
Kami pamit ya. Terima kasih atas semuanya. Jika Mbah Darmo dan Jaka membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Aku memberikan selembar kertas yang sudah kutuliskan nomor gawaiku agar Mbah Darmo dan Jaka bisa menghubungiku apabila terjadi sesuatu kepada mereka. Sebab aku sangat yakin kalau Cokro dan Gareng tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan membalas dendam. Dan yang paling aku khawatirkan adalah Mbah Darmo dan Jaka yang akan jadi sasaran. Mbah Darmo menatapku, dirinya mengerti dengan maksud dari perkataanku barusan. Kurasa dirinya juga sudah tahu dengan apa yang akan dilakukan Cokro dan Gareng kepada mereka. Kalian tidak perlu khawatir. Saya akan melatih Jaka beberapa ilmu bela diri untuk berjaga-jaga apabila Cokro dan Gareng ingin membalas dendam. Lagi pula juga kemarin saya sengaja untuk tidak melayani mereka. Iya Mas Hendra, kalian gak perlu khawatir. Mbah Darmo dulunya adalah seorang jawara. Wah, mungkin nanti kita bisa adu tanding, Jaka. Siap. Aku akan pastiin untuk tidak kalah. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Mbah, sudah mau memberi kami tumpangan menginap. Sama-sama. Tidak perlu sungkan seperti itu, Sena. Leluhur kita dulu adalah seorang sahabat. Jadi memang sudah seharusnya kami bersikap seperti ini kepada kalian. Aku tersenyum lalu mencium tangan Mbah Darmo untuk melanjutkan perjalanan pulang. Setelahnya segera beranjak ke dalam mobil. Kalian hati-hati ya. Perjalananku kali ini mengajarkan aku tentang pentingnya mensyukuri setiap momen dan pengalaman dalam hidup. Dalam keajaiban alam dan mistis yang melimpah terhadap entitas yang tidak terlihat oleh mata manusia namun tetap hadir, dengan kelembutan dan pesan yang hanya bisa didengar oleh hati yang terbuka. Mereka adalah roh alam yang mengawasi dan melindungi keindahan dunia ini, menjaga keseimbangan dan harmoni yang ada di sekitar kita. Mereka hadir dalam bentuk yang tidak terduga, muncul dan menghilang seperti kabut pagi yang menyelimuti hutan. Seperti bintang-bintang yang berkedip di malam gelap, mereka membawa harapan dan inspirasi kepada kita yang mencari arti dalam kehidupan. Mereka adalah penjaga rahasia alam yang tidak tergoyahkan, menyimpan kearifan dan keajaiban yang melebihi batas pemahaman manusia. Dalam setiap gemuruh petir dan kilatan cahaya yang menyapu langit, mereka mengingatkan kita akan kekuatan yang ada di luar kendali kita. Meskipun seringkali tersembunyi dari pandangan, satu hal yang harus kita ketahui, bahwa mereka hadir di setiap sudut dunia ini. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kini kami sudah memasuki kawasan hutan jati yang mengarah ke desaku. Kulihat jarum pendek sudah menunjukkan pukul 3 sore. Untungnya di sepanjang perjalanan Kuncoro tertidur, jadi kami tidak ada hambatan yang mengharuskan kami untuk berhenti. Dirinya baru membuka mata ketika kami sudah memasuki wilayah Gunung Kidul, namun masih dengan ekspresi yang sangat lucu. Wajahnya memerah dan pandangannya hanya menghadap keluar mobil. Aku dan yang lainnya juga tidak ingin mengajak dirinya berbincang, sebab jika mulutnya terbuka sedikit saja, hal tersebut pasti akan membuatnya mengeluarkan isi perutnya lagi. Di tengah perjalanan melewati hutan jati, Reza tiba-tiba menghentikan kendaraannya. Spontan aku melihat sekeliling hutan jati, namun aku tidak menemukan apapun, seperti tukang batagor ataupun makanan yang lainnya. Lagi pula juga ini adalah hutan jati. Masa iya ada tukang cilok atau batagor yang mangkal di sini? Kenapa tiba-tiba berhenti, Sa? Itu Ndra. Aku dan Aswan saling pandang lalu memicingkan mata ke arah yang ditunjuk Reza. Terlihat 3 orang sedang berdiri seolah sengaja ingin menghadang perjalanan kami. Udah jalan aja, Za, gak apa-apa. Reza mengangguk dan kembali menginjak pedal gas mobilnya. Semakin dekat dengan 3 orang yang ingin menghadang kami, aku seperti merasakan kehadiran lain di balik semak dan pepohonan jati, seperti sedang bersembunyi. Mereka siapa, Ndra? Gak tahu, mungkin pemuda desa sebelah. Reza menghentikan mobilnya lagi saat sampai di hadapan 3 orang pemuda yang menghadang kami. Aku dan Aswan melihat ke sekeliling hutan. Ternyata benar ada beberapa orang yang sedang bersembunyi di balik pohon jati dan semak-semak. Turun kalian semua! Sena, itu Jalu. Mau apa lagi dia? Jalu adalah seorang pemuda desa yang sempat bersih tegang denganku dan Aswan sewaktu dirinya memalah Kuncoro.
Aku dan Aswan ingin beranjak keluar untuk menemui Jalu, akan tetapi Reza dan Kuncoro menahan kami untuk tidak keluar mobil. Sena, kali ini biar aku yang berhadapan dengan Jalu. Biarin aku yang nemenin Kroco, Ndra. Kalian berdua tunggu sini saja. Cuma 3 orang, cukup kami yang menghadapi mereka. Tapi Sena, gak usah khawatir. Benar kata Reza, kalau cuma mereka bertiga, aku dengannya juga sudah cukup. Aku dan Aswan menghela nafas. Mereka tidak menyadari kalau ada beberapa orang lagi yang bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Udah biarin dulu, Ndra. Kita perhatiin dari dalam mobil. Reza dan Kuncoro segera keluar mobil untuk menghadapi Jalu dan temannya. Aku dan Aswan mengambil cemilan dari Keril dan memperhatikan mereka dari dalam mobil. Aku ingin melihat seperti apa Reza dan Kuncoro sehingga bisa sesombong itu ingin berhadapan dengan Jalu. Mau apa kamu menghalangi jalan kami, Jalu? Oh, rupanya Coro. Bagus kalau begitu. Aku bisa sekaligus membalas atas kejadian waktu itu. Belum kapok juga kamu, Jalu. Kamu pernah ngalahin mereka, Coro? Kuncoro dengan gaya melipat tangan memiringkan kepalanya ke telinga Reza dan membalas pertanyaan Reza dengan suara lirih. Bukan aku yang ngalahin, tapi Sena sama Aswan. Ladalah, tak kira kamu yang ngalahin, pakai gaya melipat tangan lagi. Yang penting pede aja dulu. Masalah menang atau kalah belakangan. Sekarang kau pilih, Coro. Ingin memberikan kami isi dompetmu? Ya ndak oleh. Jadi kamu memilih untuk bawa belur, ah? Bukan begitu, Mas Bro. Dompetnya cuma ada KTP sama kartu KIS. Kalau diambil ngurusnya lagi ribet. Lah kok kamu tahu, Za? Soalnya aku juga sama seperti itu. Reza dan Kuncoro saling tos lalu kembali memperhatikan Jalu dan kawan-kawannya lagi. Kau pikir aku hanya bercanda? Semuanya, ayo rampas semua barang bawaan mereka yang ada di mobilnya. Satu persatu orang yang sebelumnya bersembunyi di balik pepohonan mulai keluar dan mengepung Kuncoro dan Reza. Jika dihitung mungkin jumlahnya ada 10 orang lebih. Aku dapat melihat ekspresi wajah Kuncoro dan Reza yang berubah panik. Sedangkan aku dan Aswan yang berada di dalam mobil berhenti memakan cemilan. Kami harus bersiap apabila Reza dan Kuncoro diserang bersamaan oleh mereka. Beberapa orang menghampiri ke mobil, sisanya mengepung Reza dan Kuncoro termasuk Jalu. 2 orang mengetuk-ngetuk kaca mobil dan berusaha membuka pintu. Dirasa situasi sudah tidak aman lagi. Kami mulai membuka pintu mobil dan menghadiahi orang yang mengetuk kaca dengan sebuah tendangan. 2 orang yang kami tendang sedikit terpental ke semak-semak. Mereka tidak menyangka kalau di dalam mobil masih ada aku dan Aswan. Semua mata kini mengarah ke arah kami yang berjalan menghampiri Reza dan Kuncoro yang sedang terkepung. Jalu dan beberapa orang yang mengenali kami memasang wajah yang terlihat ragu. Tidak seperti sebelumnya yang membentak Kuncoro dan Reza dengan ekspresi yang terlihat sangar. Apa maksudnya ini, Jalu? Aku dan Aswan berdiri bersebelahan di hadapan Jalu, sedangkan Reza dan Kuncoro kini bersembunyi di belakang kami. Samar aku sedikit mendengar mereka saling menyalahkan. Kamu sih siapa pakai ngomong cuma ada KTP sama kartu KIS. Jadi dikepung kita kan? Kok nyalahin aku? Kan emang kenyataannya cuma ada KTP dan kartu KIS. Lagian juga tadi kamu yang sombongin ingin berhadapan dengan mereka. Jangan berbisik. Kalian berdua sama aja. Semua orang yang mengepung kami mulai merapatkan diri membentuk sebuah lingkaran seolah tidak ingin membiarkan kami lolos. Namun aku dan Aswan masih tidak gentar. Kami tidak memiliki salah, jadi kami tidak perlu takut walaupun dalam situasi terkepung seperti ini. Ternyata kalian lagi. Kali ini aku akan pastikan. Aku akan membuat kalian babak belur. Jumlah kami lebih banyak dari kemarin. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami kali ini. Memangnya kenapa kalau jumlah kalian lebih banyak dari kami? Itu tidak akan mengubah keadaan. Kali ini memang jumlah mereka lebih banyak, namun mereka juga tidak mengerti kalau kami sekarang sudah berbeda dari waktu itu. Sudahlah Jalu, tidak perlu diperpanjang lagi permasalahan sepele ini. Jika memang kami yang salah, aku minta maaf. Jadi biarkan kami lewat. Rupanya kau takut ya? Ndra, ngapain kamu minta maaf dengan mereka? Kan sudah jelas mereka yang mencari masalah lebih dulu. Aku bukannya takut dengan jumlah mereka sekarang, akan tetapi menurutku permasalahan ini tidak perlu diperpanjang lagi sampai berkelahi.
Walaupun aku sendiri tahu waktu itu merekalah yang membuat masalah. Tidak baik apabila menyimpan dendam pada seseorang, Wan. Kalau permintaan maaf bisa menghapus dendam yang tertanam, aku rasa itu jauh lebih baik ketimbang kita berkelahi. Nantinya dendam ini tidak akan ada habisnya. Jika mereka menyerang lebih dulu, aku tidak akan tinggal diam, Dra. Sekarang kalian pilih ingin babak belur atau tinggalkan harta benda kalian di sini. Satu barang pun tidak akan kami tinggalkan. Tunjukkan kepadaku bagaimana kalian bisa membuat kami babak belur. Bajingan, serang mereka! Secara bersamaan mereka menyerang kami dari segala arah. Reza dan Kuncoro aku suruh mundur ke arah mobil. Jika bertarung dengan orang sebanyak ini sembari melindungi mereka akan jadi sulit bagiku dan Aswan menangani orang-orang ini. Meskipun situasinya semakin tegang, aku mencoba untuk tetap tenang dan fokus. Aku dan Aswan saling berpandangan, tahu bahwa kami harus melindungi diri sendiri dan juga Reza serta Kuncoro. Kami dengan cepat mengambil posisi bertahan, menghindari serangan yang datang dari segala arah. Aku menggunakan keterampilan bela diriku yang pernah aku pelajari untuk menghindari pukulan dan menangkis serangan mereka dengan sekuat tenaga. Aswan juga tidak kalah tangguh dengan kekuatan dan kecepatan yang dimilikinya. Dia berhasil menahan serangan-serangan yang datang. Kami berusaha saling melindungi satu sama lain, dengan harapan bisa menjaga diri dan juga teman-teman kami agar tetap aman. Namun jumlah mereka yang lebih banyak membuat pertarungan ini sedikit sulit. Beberapa dari mereka menggunakan batang pohon sebagai senjata, sehingga serangan mereka menjadi lebih berbahaya. Satu persatu senjata yang mereka gunakan mulai direbut oleh Aswan. Lalu dengan menangkisnya dan memutar tangan orang yang menyerang dirinya dengan cepat, kami menghindari setiap serangan, sekaligus membalas dengan sebuah pukulan. Pertarungan berlanjut dengan intensitas yang tinggi. Kami terus bergerak dan menghindari serangan sambil memberikan pukulan balasan dengan sekuat tenaga. Lama-kelamaan kelompok yang menyerang mulai merasa lelah dan ragu. Beberapa dari mereka mulai mundur. Hanya tersisa 5 orang saja, termasuk Jalu dan temannya yang menghadang kami tadi. Dirinya mulai panik sekaligus tidak menyangka kalau aku dan Aswan bisa mengatasi mereka semua. Sekarang apa yang akan kalian lakukan, Jalu? Semua temanmu sudah kami kalahkan. Jalu semakin panik. Dirinya ingin lari menghindar dari Aswan, namun tidak jadi tatkala 2 orang menghadang mereka dengan gaya melipat tangan dan sedikit mendongakkan kepala. Ampun, Coro, ampun. Aku janji tidak akan mencari masalah pada kalian lagi. Jalu dan temannya menjatuhkan dengkulnya ke tanah dan merengek untuk dilepaskan. Sekarang kalian tahu kan kemampuan kami seperti apa? Iya, Coro. Kasih tahu yang seram-seram. Siap, Sya. Jalu, asal kamu tahu, wet belimbing di samping rumahku banyak penghuninya. Banyak penghuni halusnya, Coro, maksud kamu? Ake ulet bulu ya, serem, suka bikin gatel. Elah dalah, tak kira banyak setannya. Tapi gak apa-apa lah, itu juga serem kok. Aku dan Aswan beranjak menghampiri Kuncoro dan Reza yang sedang bertingkah seolah mereka yang mengalahkan orang-orang tadi. Gak usah gaya-gaya kamu, Coro. Tadi dikepung ketakutan, tapi giliran sudah sepi malah gaya. Tahu kamu, Coro? Kamu juga bocah gemblung. 2 anak ini memang super duper ngeselin, tapi biarlah, memang seperti itulah mereka, selalu ada aja tingkahnya. Bagaimana, Jalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Maafkan kami tidak akan mencari masalah lagi pada kalian. Jadikan ini untuk yang terakhir kali, Jalu, dan tidak ada dendam lagi di antara kita. Jalu dan temannya mengangguk mengerti. Aku sangat berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, sebab tidak baik untuk menyimpan dendam kepada seseorang. Aku melepaskan mereka dan berjabat tangan sebagai tanda kalau tidak ada dendam lagi di antara kita. Kami melanjutkan perjalanan pulang yang sudah tidak jauh lagi. Padahal baru beberapa hari kami meninggalkan desa, namun entah mengapa ada perasaan rindu dengan desa ini. Sesampainya di rumah Simbah, kami berpisah. Kuncoro pulang ke rumahnya, sedangkan Reza melanjutkan perjalanan kembali. Kamu hati-hati ya, Za. Siap, brother. Assalamualaikum. Malam ini hawa terasa begitu panas. Aku keluar rumah dan duduk seorang diri sembari memainkan gawaiku yang baru menyala. Kulihat ada banyak pesan dari Laras. Dia juga menelponku berkali-kali. Entah perasaan apa yang kurasakan saat ini. Perasaan gelisah dan khawatir tiba-tiba muncul saat melihat pesan dari Laras. Kulihat bulan bersinar terang dengan warna sedikit memerah. Atmosfer malam ini terasa begitu berbeda dari biasanya.
Suara dering telepon mengalihkan pandanganku yang sedang menikmati langit malam sembari berbaring di pendopo halaman rumah. Kulihat ada notifikasi telepon masuk dari Reza. Ada apa anak ini nelpon aku? Bergegas aku menekan tombol hijau untuk mengetahui hal apa yang membuat dirinya tiba-tiba menelpon. Assalamualaikum, Dra. Waalaikumsalam. Kenapa, Zah? Kok kamu kayak panik gitu sih? Laras masuk rumah sakit, Dra. Dia dirawat. Aku tersentak, spontan berdiri saat mendengar perkataan Reza. Laras sakit apa, Zah? Gak ada yang tahu sakit apa, Dra. Kata dokter gak ada sakit apa-apa. Tapi Laras masih belum sadar juga. Besok pagi aku ke sana untuk jemput kamu. Iya, Zah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang terjadi pada Laras? Dirinya dirawat di rumah sakit, akan tetapi dokter tidak menemukan sakitnya. Berarti mimpiku kemarin benar-benar sebuah petunjuk. Jika memang iya, Laras akan dijadikan wadah sosok Nyai Ratnasari. Apa mungkin Laras akan dijadikan korban selanjutnya dari kutukan malam purnama?